Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anta Ultari dari Prodi D4 Kebidanan dengan NIM 2015-30-2007. Dosen pembimbing Febrini Wati Rifdi, SSIT M Biomed, dengan mata kuliah Biokimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek biokimia pada siklus menstruasi. Pengertian menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya kecuali pada saat hamil. Menstruasi yang terjadi setiap bulan secara terus-menerus disebut dengan siklus menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause sekitar usia 45-55 tahun. Normalnya, menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Siklus menstruasi bervariasi pada tiap wanita, dan 90% wanita yang memiliki siklus menstruasi 25-35 hari, dan hanya 10-15% yang memiliki panjang siklus menstruasi, yaitu 28 hari. Namun, ada juga yang memiliki siklus menstruasi tidak teratur. Mengapa wanita dapat mengalami siklus menstruasi tidak normal, dan bagaimana cara mengetahui siklus menstruasi normal dan tidak? Siklus menstruasi adalah siklus hormonal bulanan yang dialami oleh setiap perempuan. Dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari sebelum menstruasi bulan berikutnya. Normalnya yaitu sekitar 28-35 hari, tetapi tidak sama pada setiap wanita. Cara menghitung siklus menstruasi yaitu, misalnya, hari pertama menstruasi di bulan November yaitu tanggal 26. Selanjutnya, kita tunggu sampai hari terakhir menstruasi. Lalu, catat kembali hari pertama menstruasi di bulan Desember, misalnya tanggal 14. Lalu, hitunglah rentang waktu menstruasi dari pertama menstruasi tanggal 16 November sampai 1 hari sebelum menstruasi bulan berikutnya, yaitu 13 Desember. Setelah dihitung, jaraknya adalah 28 hari. Inilah yang disebut dengan siklus menstruasi. Menstruasi tidak normal. Menstruasi tidak lancar biasanya terjadi pada beberapa tahun pertama mengalami menstruasi. Namun, jika menstruasi tidak lancar tetapi bukan terjadi di beberapa tahun pertama mengalami menstruasi, maka hal tersebut dikatakan sebagai menstruasi tidak normal. Menstruasi tidak normal dapat mengganggu kesuburan pada wanita. Menstruasi tidak normal disebabkan oleh obesitas, stres, hingga kurang tidur. Tipe-tipe menstruasi tidak normal. 1. Polymenorrhea adalah siklus menstruasi yang berlangsung kurang dari 21 hari. Yang kedua, oligomenorrhea adalah kondisi ketika siklus menstruasi jadi lebih panjang atau tidak terjadi menstruasi lebih dari 35 hari, namun kurang dari 90 hari. Yang ketiga, amenorrhea adalah kondisi ketika siklus mengalami menstruasi dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Yang keempat, metrorragia merupakan pendarahan menstruasi yang berlangsung lebih lama dan volume darah lebih banyak. Siklus menstruasi. 1. Siklus novarium atau indung telur. Terbagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Fase folikular. Tahap ini terjadi sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahap ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium makin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebulan
Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Umumnya, lama waktu yang dihabiskan pada tahap ini akan menentukan beberapa lama siklus menstruasi seseorang wanita nantinya akan berlangsung. Yang kedua yaitu fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepas untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba Volnovi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sperma dan sudah dibuahi, kehamilan bisa terjadi. Fase ovulasi ini menandai masa subur wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Yang ketiga yaitu fase luteal. Setelah fase ovulasi dan folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal dengan fase premenstruasi. Fase ini dikenal dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemah, menjadi mudah marah-marah, atau emosional. Selanjutnya adalah siklus uterus atau rahim. Terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama, menstruasi atau desquamasi. Pada masa ini, endometrium dilepas dari dinding uterus disertai dengan perdarahan. Hanya lapisan tipis yang tinggal disebut dengan stratum basal. Stadium ini berlangsung 4 hari. Dengan haid itu keluar darah, potongan-potongan endometrium, dan lendir dari cervix. Darah tidak membeku karena adanya fermen yang mencegah pembekuan darah dan mencairkan potongan-potongan mukosa. Timbul bekuan-bekuan dalam darah haid. Fase yang kedua yaitu fase postmenstruasi atau stadium regenerasi. Luka endometrium yang terjadi akibat pelepasan endometrium secara berangsur-angsur sembuh dan ditutup kembali oleh selaput lendir baru yang tumbuh dari sel-sel epitel kelenjar endometrium. Pada waktu ini, tebal endometrium kurang lebih 0,5 mm. Fase ini stadium sudah mulai waktu stadium menstruasi dan berlangsung kurang lebih 4 hari. Fase yang ketiga yaitu fase intermenstruum atau stadium proliferasi. Dalam fase ini, endometrium tumbuh menjadi stebal kurang lebih 3,5 mm. Fase ini berlangsung dari hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus haid. Fase proliferasi dapat dibagi dalam 2 subfase, yaitu fase proliferasi dini, yaitu berlangsung selama 4-9 hari. Fase proliferasi akhir berlangsung 11 hari sampai 14 hari. Fase yang terakhir yaitu fase premenstruum atau stadium sekresi. Pada fase ini mulai sesudah ovulasi dan berlangsung dari hari ke-4 sampai 28 hari. Pada fase ini endometrium kira-kira tetap tebalnya, tetapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang, berkeluk-keluk, dan mengeluarkan getah yang makin lama makin nyata. Dalam endometrium telah tertimbun glikogen dan kapur yang kelak diperlukan sebagai makanan
untuk telur yang dibuat. Selanjutnya yaitu tentang hormon pada wanita. Hormon pada wanita terbagi menjadi 6, yaitu pertama, progesteron yang berfungsi merangsang matangnya indung telur, merangsang matangnya dinding rahim, serta membantu sebagai tempat perkembangan janin. Yang kedua yaitu hormon estrogen yang berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan, berperan dalam proses keluarnya ASI, serta mengatur mood atau suasana hati. Yang ketiga yaitu hormon testosteron yang berfungsi penting bagi kesehatan tubuh wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Yang keempat yaitu luteinizing hormone atau yang lebih kita kenal sebagai hormon LH, berfungsi untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini berperan dalam masa pubertas. Yang kelima yaitu follicle stimulation hormone atau yang kita sebut sebagai hormon FSH yang berfungsi mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Selanjutnya yaitu hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi dan mempersiapkan proses kehamilan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.